Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Banyak yang kemudian berkomentar ya di channel YouTube saya di Hodari Podcast Rakyat ini, Bang, coba kita bahas Prabowo, bahas Deddy Mulyadi dengan Gibran, karena ada isu bahwa Deddy Mulyadi diincar oleh Jokowi untuk dampingi Gibran. Wih, ini menarik sebenarnya begitu kan ya. Pada akhirnya saya cari data-datanya begitu kan. Data-datanya saya cari apakah benar bahwa seorang Deddy Mulyadi diam-diam ya diincar oleh Jokowi ya, disiapkan untuk dampingi Gibran di tahun 2029. Benarkah seperti itu? Nah, secara kalkulasi politik, maka Jokowi ya sekarang ini lagi turun ya, atau lagi turun gunung begitu kan ya, untuk melihat bagaimana potensi Gibran untuk dampingi Deddy Mulyadi di tahun 2029. Pilihannya hanya dua begitu. Kalau tidak dengan Prabowo, dengan Deddy Mulyadi. Apabila Deddy Mulyadi berkhianat kepada Presiden Prabowo Subianto, maka yang jelas di situ adalah karena Deddy Mulyadi ini didukung oleh Partai Kim, di mana Partai Kim ini masih di bawah kendali dari seorang Presiden Prabowo Subianto, maka di situ bukan tidak mungkin ini akan menjadi catatan penting bahwa akan ada Jokowi kedua begitu kan. Bagaimana Jokowi mengkhianati PDIP misalnya? Bagaimana nanti soal KDM? Kalau berlawanan, rival politiknya bersama dengan Prabowo, bukan tidak mungkin ini akan menjadi cikal bakal bahwa Deddy Mulyadi akan memenangkan kontestasi di Pilpres 2029. Karena kenapa? Karena kita lihat saja bahwa Presiden Prabowo Subianto hari ini apakah masih layak ya, apakah masih dipercaya oleh masyarakat? Dengan pidato-pidato yang salah data, dengan omongan-omongan, dengan pidato-pidato yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto seperti ini, maka bukan tidak mungkin kesempatan dari para orang-orang Jokowi akan mengambil alih bagaimana ya mencari solusi ya dibandingkan dengan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2029. Salah satunya adalah Deddy Mulyadi. Juga surveinya masuk top of mind di situ adalah Prabowo, Deddy Mulyadi dengan Anies Baswedan. Tapi satu sisi kalau Deddy Mulyadi dengan Gibran, maka otomatis jalan satu-satunya Prabowo harus dengan Anies Baswedan dong. Kenapa? Karena kita lihat saja realitasnya bahwa politik hari ini tidak ada yang permanen begitu kan ya, bisa saja muncul spekulasi-spekulasi baru atau apa dan sebagainya. Yang kemudian bahwa Deddy Mulyadi kabarnya diam-diam diincar Jokowi, disiapkan dampingi Gibran di tahun 2029. Padahal kiprah dari seorang Deddy Mulyadi itu kan kalau tidak dibantu oleh Partai Gerindra, maka dia saya yakin tidak akan mungkin untuk menjadi seorang gubernur. Kenapa? Karena ya kita lihat saja Ridwan Kamil saja bisa didepak begitu. Inilah pertarungan politik begitu ya. Banyak kemudian seperti pengamat-pengamat media sosial menilai bahwa Gubernur Jawa Tengah berat sekaligus ya, Jawa Barat begitu kan, sekaligus kader Partai Gerindra ini Deddy Mulyadi menjadi target akuisisi Presiden Joko Widodo. Nah, menurutnya bahwa elektabilitas itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mampu memberikan efek ya ekor jas atau cocktail effect begitu kan, untuk menunjukkan bahwa di tahun 2029 itu bisa mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Nah, inilah yang mendampingi Gibran Rakabuming Raka begitu kan. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa Deddy Mulyadi bisa saja begitu kan. Ya bisa saja ditawari. Ya bukan tidak mungkin karena ini adalah politik yang terjadi. Maka dengan adanya seperti ini, maka Jokowi akan menargetkan bagaimana PSI lolos di parlemen. Bagaimana nanti begitu partai PSI begitu kan ya akan menggandeng tokoh-tokoh besar kalau Gibran ini tidak diambil. Ya, makanya ini sekarang ini serba kerepotan Presiden Prabowo Subianto. Kenapa kok kerepotan, Bang? Ya, nah karena jelas ya punya elektabilitas besar di situ adalah hanya Deddy Mulyadi dengan Anies Baswedan. Bisa saja ini dibidik untuk PSI itu begitu kan ya, untuk mengungkapkan bagaimana skenario-skenario di tahun 2029 itu begitu. Makanya Deddy Mulyadi kan sangat tinggi begitu walaupun dicap sebagai gubernur konten begitu. Nah, bagaimana mungkin misalnya Pak Deddy Mulyadi untuk mengkhianati Partai Gerindra sedangkan dia adalah menjadi anggota begitu Partai Gerindra begitu. Tunggu dulu bos ya.
Karena kenapa? Politik itu tidak ada yang abadi. Di situ adalah banyak kepentingan-kepentingan politik. Seperti contoh ya, Jokowi. Jokowi dibesarkan oleh PDIP begitu kan. Gubernur Solo, ya wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, presiden 2 periode begitu kan. Kok bisa-bisanya mereka bisa mengkhianati PDIP? Itu satu kali begitu dalam sejarah. Coba kita bayangkan apakah PDIP akan apakah Deddy Mulyadi akan seperti itu? Tunggu tanggal mainnya begitu kan. Ya, godaan politik itu sangat kejam. Nah, benar kan begitu kan? Ya. Jadi artinya apa? Artinya Deddy Mulyadi ini berpotensi yang menjadi tidak nyaman karena saat ini berada dalam ya konfigurasi politik yang mempertemukannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan dipuji-puji oleh Presiden Prabowo Subianto, ya. Bahkan tidak hanya itu, Deddy Mulyadi ini sering ya disebut-sebut bahwa berpeluang ya berdampingan dengan Gibran di Pilpres 2029. Nah, maka perpindahan politik ya Deddy Mulyadi dari Golkar ke Gerindra ini menjadi salah satu alasan munculnya spekulasi-spekulasi bahwa begitu kan ya pola serupa kembali terjadi apabila ada tawaran politik ya dari partai PSI. Bukan tidak mungkin karena batas presidensial threshold kan sudah dihapus menjadi 0% begitu kan. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi catatan penting bahwa ya Deddy Mulyadi akan bisa memenangkan kontestasi itu begitu. Dengan data-data yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, pidato-pidato begitu kan. Nampaknya Presiden Prabowo Subianto harus hati-hati betul dengan persoalan-persoalan sekarang ini begitu kan. Bukan tidak mungkin ini bisa diduetkan. Bukan tidak mungkin. Bagaimana jadinya kalau Deddy Mulyadi dengan ya Gibran Rakabuming Raka? Apakah dia akan berpotensi menang? Saya yakin begitu. 90% kalau Deddy Mulyadi dengan Gibran ini akan menjadi ancaman kepada Presiden Prabowo Subianto akan memenangkan kontestasi di Pilpres 2029. Satu di antaranya adalah Deddy Mulyadi ya dilihat dari track recordnya itu sangat bagus. Terus kemudian dilihat dari konten-kontennya itu semakin menarik begitu kan ya. Makanya bukan tidak mungkin ini akan menjadi incaran dari seorang Jokowi begitu. Lantas bagaimana kalau ini terjadi? Jalan satu-satunya adalah Prabowo harus bersama dengan Anies Baswedan. Kalau itu ada begitu kan. Bagaimana dengan partai Demokrat? Partai Demokrat sekarang kan di atas Gibran sebenarnya begitu. Itu juga menjadi potensi untuk bergandengan begitu. Tapi perlu diingat bahwa begitu kan ya bahwa Prabowo masalah soal soal survei begitu kan. Saya yakin ada top of mind dengan Anies Baswedan. AHY kan masuk cawapres di situ begitu. Maka inilah yang kemudian narasi-narasi di berbagai media sosial begitu menyebutkan bahwa Gubernur Jawa Barat begitu kan sekaligus Partai Gerindra ini menjadi target akuisisi dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Nah, banyak yang kemudian menilai bahwa begitu kan ya target itu bukan hanya sekedar masuk Senayan kata seorang Jokowi begitu kan. Tetapi target kita adalah target kemenangan di tahun 2029. Kemenangan dalam segi apa? Ini harus hati-hati betul begitu. Harus hati-hati betul ya karena dalam beberapa survei yang muncul hari ini misalnya begitu. Nah, pilihan kepada calon presiden simulasi ya pada hari ini itu adalah Deddy Mulyadi 35,0%. Disusul dengan Presiden Prabowo Subianto, disusul dengan Anies Baswedan, disusul dengan Gibran Rakabuming Raka kalau ini adalah menjadi salah satu calon presiden. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan dengan Prabowo ini begitu kan ya. Ini masih di posisi 2 dan 3 begitu. Target utamanya misalnya AHY masih di bawah Gibran kalau calon presidennya adalah Deddy Mulyadi. Kalau calon presidennya Deddy Mulyadi begitu, maka bukan tidak mungkin ini akan menjadi cikal bakal bahwa kekuatan ya Deddy Mulyadi itu sudah di atas angin begitu kan. Bisa saja karena kita tidak tahu karena politik itu ya tergantung dari kepentingan-kepentingan yang ada. Misalnya kepentingannya ya tergantung siapa yang menang, siapa yang mau dicalonkan ya. Jokowi itu kan tidak bisa ditebak politiknya begitu. Ya bisa sense kanan, bisa sense kiri dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini tidak diketahui begitu kan. Nah, kalau Presiden Prabowo tidak lagi dipilih jadi presiden ya, apabila begitu kan pemilihan umum ini akan dilakukan sekarang. Saya yakin ya dengan data-data dari
SMRC disebut kan ya, SMRC itu sudah menunjukkan bahwa data-data Presiden Prabowo tidak akan dipilih itu. Nah, maka dengan adanya seperti ini orang-orang banyak yang kemudian mengatakan benar nggak begitu. Nah, salah satu dengan pidato-pidato yang kemudian diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini banyak yang kemudian blunder begitu sehingga Partai Gerindra ya mempelajari bagaimana survei-survei Presiden Prabowo Subianto. Saya yakin bahwa kalau Presiden Prabowo Subianto ini bersama dengan rakyat, pidato-pidatonya tidak pernah blunder, data-datanya tidak salah begitu. Seperti kupas bawang ya 700.000 per kilo. Ini kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian bisa Presiden Prabowo Subianto dijebak dengan soal-soal seperti itu begitu. Siapa yang harus bertanggung jawab? Mohon maaf Pak Presiden, di sekeliling Presiden Prabowo Subianto itu begitu banyak orang-orang, siapa itu? Ya, makanya yang kewalahan di sini adalah Partai Gerindra begitu kan. Yang kabarnya akan mempelajari bagaimana survei-survei Presiden Prabowo Subianto dan kepuasan publik ya terhadap Presiden Prabowo Subianto memimpin nampaknya sudah semakin lemah. Ya, sekarang sudah mempelajari, ini kan masih ada 3 tahun. Ya, maka dari situlah harus bersama dengan rakyat. Itu sangat penting sekali begitu kan. Makanya tidak heran ketika koalisi permanen dulu begitu mengatakan bahwa partai-partai yang ada di parlemen dicegah untuk membelot di tahun 2029, bukan tidak mungkin ini akan terjadi begitu kan kepada siapapun di situ begitu. Karena kita tahu bahwa kalau partai-partai di parlemen ya partai-partai di istana Kim begitu kan ya dan di parlemen ini membelot ya, maka kemudian di tahun 2029 bisa saja Presiden Prabowo Subianto tidak akan terpilih begitu. Seperti AHY, seperti yang lain misalnya begitu kan membelot dari partai dari Prabowo, maka bukan tidak mungkin ini akan semakin anjlok begitu kan ya. Jadi kabarnya begitu kan ya, ini benar atau tidak bahwa di istana hari ini ya ini mengambil kesempatan. Partai-partai di istana, partai-partai di parlemen ini akan mengambil kesempatan dengan pidato-pidato Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada publik sehingga sentimen dari seorang masyarakat atau warga terhadap pidato-pidato itu, maka bukan tidak mungkin akan berpikir bahwa di tahun 2029 akan memilih calon yang lain sebagai alternatif solusi bagi mereka. Bukan tidak mungkin hal itu begitu. Coba kita bayangkan ya, secara kalkulasi politik ya, AHY ini kan juga menjadi kekuatan begitu kan. AHY ini kalau nggak salah ini begitu kan ya. Ini melihat dari dalam segi surveinya begitu. Surveinya secara elektabilitas tokoh di bursa di tahun 2029 ini AHY ini KDM ini nomor 18 begitu kan. Elektabilitas tokoh sebagai cawapres ya. Terus kemudian ada Purbaya kalau ini sebagai tokoh begitu kan, sebagai tokoh. Tapi bukan tidak mungkin sebagai cawapres dari partai AHY itu kan menjadi potensi juga begitu untuk memenangkan kontestasi begitu kan. Karena sinyal positif ya partai Demokrat itu kalau capres cawapresnya dari Partai Demokrat, maka kemudian ini menjadi memuncul sejumlah nama-nama begitu kan ya, seperti misalnya begitu ya, seperti Gibran ya, seperti yang lain begitu kan ya. Karena Presiden Prabowo Subianto ini akan bingung mengambil apakah AHY atau Gibran begitu atau di luar oposisi itu begitu. Makanya disinilah yang kemudian yang paling menarik di situ adalah ya potensinya adalah kalau menurut saya pribadi yaitu AHY dengan Anies Baswedan. Terus kemudian dengan Gibran, Deddy Mulyadi, 4 orang ini yang akan menjadi cikal bakal punya kekuatan di situ begitu. Makanya tidak heran ketika orang-orang banyak yang kemudian mengatakan ancang-ancang Kim Plus ya di 3 pilkada Pulau Jawa seperti Jawa Timur. Sudah jelas orang-orang Presiden Prabowo Subianto. Jawa Tengah ya orang-orang Presiden Prabowo Subianto. Jawa Barat begitu kan. Jelas orang-orang Prabowo. Tapi bukan tidak mungkin. Ini adalah masalah kalkulasi politik. Jawa Timur Khofifah ya dengan Gubernur Jawa Tengah itu masih dekat yang namanya geng Solo. Dicap sebagai geng Solo begitu kan ya. Artinya hati-hati betul Presiden Prabowo ya. Aduh.
Udah hati-hati betul. Makanya yang saya katakan sampaikan ini dengan berdasarkan data-data yang ada begitu kan ya. Mulai dari supaya politik Jokowi begitu kan yang dinilai langkah politiknya ini adalah demi elektoral di tahun 2029, bukan tidak mungkin ini bisa saja terjadi begitu kan. Curi setar seperti ini di tengah ekonomi yang Prabowo lagi membangun begitu kan ya, ada hal begitu yang kemudian kita lihat sampai-sampai ya seorang Jokowi ini berani mengatakan bahwa Kaisang bakal nyalek di dapil 5 Jateng ya. Bahkan ya Jokowi yang mengatakan bahwa ini berat, segera kuasai lapangan. Wehehe. Artinya apa? Artinya di dapil 5 Jateng ini kan ada Puan Maharani begitu kan, yang kemudian dianggap punya track record yang bagus di situ begitu. Tapi bukan tidak mungkin, bukan tidak mungkin. Sekarang ini Jokowi kan turun tangan, turun gunung begitu kan ya. Mencuri star. Siapa yang akan terancam ya di tahun yang menuju di tahun 2029? Siapa mereka begitu? Ya makanya AHY ya ini kan sudah melakukan apa namanya bisa melakukan satu satu pola atau strategi baru begitu yang dilakukan oleh Jokowi begitu demi memenangkan anaknya, demi memenangkan PSI dan sebagainya. Padahal diwanti-wanti begitu kan, ya. Diwanti-wanti oleh partai PKB begitu kan. Ada yang mengatakan, wah jangan-jangan ini bisa menghambat pada stabilitas pemerintahan dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Ya PKB kan tidak, ya saya kira tokohnya Caimin, masa Caimin lagi yang harus dimajukan begitu kan ya. Sedangkan survei-survei Caimin masih jauh dibandingkan dengan Anies Baswedan, masih Deddy Mulyadi begitu kan. Inilah menjadi top of mind di tahun 2029. Bukan tidak mungkin Prabowo ini akan bergandengan dengan Anies Baswedan. Wih, semakin keren untuk melawan Deddy Mulyadi dengan Gibran Rakabuming Raka. Ya, makanya jalan satu-satunya adalah hati-hati betul bahwa Presiden Prabowo Subianto hari ini ya dengan pidato-pidatonya, dengan kebijakan-kebijakannya itu harus berdasarkan pro terhadap rakyat agar simpati rakyat terhadap pemimpin Presiden Prabowo Subianto kalau mencalonkan lagi di tahun 2029 ya menang. Nggak tahu lagi nanti begitu kan ya, bisa saja ramai-ramai meninggalkan Presiden Prabowo Subianto untuk KDM. Semua orang sudah kecewa begitu kan ya terhadap Presiden Prabowo. Mohon maaf Presiden Prabowo ya, karena pidato-pidato Anda ya dibiarkan begitu saja. Karena Presiden Prabowo Subianto ini susah untuk dinasihatin, kayaknya susah begitu. Gak tahu lagi nanti ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda di Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.